Salam saudara terkasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas kita di pagi hari ini. Saya percaya dan saudara pun percaya kita sama-sama diberkati di pagi hari ini. Di dalam kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini. Saudara terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya kepadamu Tuhan. Tuhan yang kami tinggikan, agungkan, muliakan lewat kehidupan kami. Karena kami melihat, merasakan kebaikan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, kami ditolong. Sehingga firman Tuhan kami boleh mengerti, memahami, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nas renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita ambil di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, Daud mengalahkan Goliat. Tema kita, kehadiran Tuhan. Kita tahu bagaimana Daud mengalahkan Goliat di dalam peperangan bangsa Israel melawan bangsa Palestina. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat dan bagaimana Goliat kalah di dalam peperangan itu juga boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya di saat pagi menjelang siang hari ini. Karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita melebihi orang-orang yang menang, yang seperti dialami oleh pendahulu-pendahulu kita, seperti Petrus, Musa, Rasul Paulus, dan lain-lain sebagainya, saudara terkasih. Maka di pagi hari ini menjadi kerinduan saudara, menjadi kerinduan saya di pagi hari ini, supaya Tuhan berperang melawan musuh-musuh kita lewat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saudara dan di dalam kehidupan saya, di dalam keluarga saudara, di dalam keluarga saya di pagi hari ini. Kita lihat bagaimana Daud memenangkan pertandingan, mengalahkan Goliat. Yang pertama, saudara terkasih, Daud setelah mengetahui, memahami bahwa mereka dipilih Tuhan lewat Samuel, mereka memutuskan, memilih bahwa mereka hidup dan melakukan aktivitas kehidupan mereka bersama Tuhan. Itu yang pertama. Kita lihat bagaimana Daud melakukan itu dalam kehidupan mereka. Yang kedua, Daud tentukan sikap pilihan mereka. Setelah Daud mengetahui bahwa mereka dipilih Tuhan, maka Daud tentukan pilihan mereka bahwa mereka hidup bersama Tuhan atau hidup oleh Roh. Mereka tidak mau hidup dipimpin oleh kedagingan mereka. Yang ketiga, saudara terkasih, bagaimana Daud melakukan dari apa yang mereka ketahui, melakukan dari apa yang mereka telah tentukan sikap pilihan mereka, sehingga di dalam mereka melakukan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka telah tentukan sikap pilihan mereka, sehingga mereka
merasakan kemenangan, mengalahkan Goliat di dalam peperangan itu. Yang keempat, ada pengalaman besar bersama Tuhan. Itu yang dirasakan Daud, yaitu kemenangan, saudara terkasih. Karena mereka mengetahui bahwa mereka telah dipilih Tuhan. Mereka tentukan sikap mereka setelah mereka mengetahui apa yang mereka pahami. Dan melakukan dari apa yang mereka telah ketahui dan dipilih mereka. Sehingga mereka merasakan dan mendapatkan pengalaman besar bersama Tuhan. Yang kelima, saudara terkasih, Daud melahirkan rasa, mendapatkan kemenangan. Rasa itu kemenangan, saudara terkasih. Sehingga Daud mengalahkan bangsa Israel, bangsa Palestina. Sehingga Daud bersorak-sorai, bangsa Israel bersorak-sorai atas kemenangan yang dilakukan oleh Daud, karena Daud menghadirkan Tuhan di dalam peperangannya melawan bangsa Palestina. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini juga Bapak Ibu, saudara terkasih, itu juga boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya di pagi hari ini. Daud mengalami, menerima kemenangan karena mereka menghadirkan Tuhan di dalam peperangan melawan bangsa Palestina. Hari ini juga saudara terkasih, kita juga, saudara juga boleh merasakan, menikmati kemenangan bersama Tuhan. Karena saudara dan saya menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita seperti Daud. Pertama, setelah saudara tahu bahwa kita telah dipanggil, dipilih di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Karena itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya di pagi hari ini. Setelah kita ketahui seperti Daud telah ketahui bahwa dia telah dipilih oleh Tuhan lewat Samuel, saudara pun telah dipilih. Setelah Anda ketahui hari ini, maka hadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Setelah kita ketahui, maka sikap kita, maka keputusan kita menghadirkan itu menjadi suatu prioritas, menjadi suatu harga mati. Karena kita tahu, di luar Tuhan tak dapat kita melakukan apa-apa. Karena musuh-musuh kita tidak memiliki darah dan daging. Musuh kita adalah roh dunia, penguasa-penguasa dunia. Maka kehadiran Tuhan itu perlu hari ini kita ketahui. Supaya hari ini kita boleh memutuskan sikap kita. Bahwa hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh menjadi prioritas kita. Menjadi harga mati dalam kehidupan kita. Supaya saudara dan saya boleh memenangkan pertandingan melawan roh-roh dunia. Karena kita tunduk kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 7, saudara terkasih. Yang ketiga, saudara terkasih, lakukan apa yang kita telah ketahui. Perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Ingat hari Sabat. Tuhan itu kasih. Lakukan
perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan saudara dan saya di pagi hari ini. Setelah itu, pasti kita mengalami pengalaman besar bersama Tuhan. Pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Pengalaman yang begitu dahsyat bersama Tuhan. Yang terjadi di luar logika manusia. Yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin terjadi dalam kehidupan saudara dan saya di pagi hari. Karena Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita. Yang kelima, kemenangan dan mahkota kemenangan. Boleh saudara rasakan dan saya rasakan seperti Daud rasakan. Mengalahkan Goliat. Mengalahkan bangsa Palestina pada masa itu. Hari ini juga saudara dan saya boleh mengalahkan roh-roh dunia yang dikatakan iblis. Iblis yang tidak memiliki darah dan daging akan mencoba terus untuk mempengaruhi kita, untuk bersikap, untuk membuat kita supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada hari ini, mari saudara terkasih, lewat kebenaran firman Tuhan, kita diajak supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dengan menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Karena musuh-musuh kita hanya tunduk kepada penciptanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berbentuk roh. Tuhan Bapa Yahweh adalah roh. Yesus Kristus adalah roh. Roh Kudus adalah roh. Tapi roh pencipta, saudara terkasih. Musuh kita yang dituliskan di dalam Efesus 6 ayat 12 yang tidak memiliki darah dan daging. Tidak akan bisa kita kalahkan. Tidak bisa akan kita tundukkan karena dia adalah roh. Tetapi di dalam Yakobus 4 ayat 7. Dengan ketundukan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang berperang melawan roh-roh dunia. Karena roh-roh dunia adalah ciptaan Tuhan. Roh-roh iblis adalah ciptaan Tuhan yang dituliskan di dalam Kolose 1 ayat 16. Maka iblis hanya takut kepada penciptanya. Siapa pencipta iblis? Adalah Tuhan Bapa Yahweh. Lewat ketundukan kita. Lewat menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara di pagi hari ini. Maka saudara akan mengalami kemenangan-kemenangan. Atau melebihi orang-orang pemenang. Seperti yang dirasakan oleh pendahulu kita. Itu bisa terjadi apabila saudara dan saya menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengikatkan diri menjadi satu roh dengan Tuhan. Maka saudara dan saya hari ini boleh menerima mahkota kemenangan. Mendapatkan kemenangan bersama Tuhan. Mendapatkan mahkota kemenangan bersama Tuhan. Karena Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan ayat berikutnya saudara kekasih. Kolose 3:17. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang saya lakukan, lakukanlah itu dalam nama Yesus Kristus. Itu yang dilakukan oleh Daud. Goliat datang membawa pedang dan tombak.
Tetapi Daud mendatangi Goliat di dalam nama Yesus Kristus. Maka kemenangan Daud menjadi kemenangan saudara dan saya di pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, saudara terkasih. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu meng-subscribe, like, membagikan, share video saya untuk pelayanan Tuhan. Di dalam pos-pos PI yang kami buka, Tuhan pasti memberkati saudara karena saudara telah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur di pagi hari ini Bapak Yahweh karena kami dapat mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami sama-sama diberkati. Baik kami yang mendengar maupun yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.